Selanjutnya nomor 308 urusan 12, ya, hadis ke-12 dengan sanad sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini mohon maaf saya cuma ambil manfaat-manfaat tambahan karena hadisnya mirip-mirip ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana rajulun minal ansari la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu shalah. Faqila lahu, law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhulumati wa fi ar-ramda." فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Allah Akbar, ini hadis luar biasa ya. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kata Ubay bin Ka'ab, dia berkata, menceritakan tentang sahabat yang lain. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ada seorang laki-laki dari Ansar. Aku tidak tahu, kata Ubay bin Ka'ab, orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripada orang ini. Walaupun begitu, dia tidak pernah telat sholat berjamaah. Atau di sini terjemahnya, dia ya itu selalu hadir dalam sholat berjamaah. Tapi terjemahan lebih tepat di sini dikatakan, wa kanat la tukhti'uhu sholat. Khata itu artinya salah, maksudnya tidak pernah luput darinya sholat berjamaah. Pertama takbiratul ihram dia sudah langsung sholat bersama imam. Lalu dikatakan kepadanya, seseorang berkata, seandainya kau membeli seekor keledai untuk kamu tunggangi di kegelapan dan pada waktu panas, maksudnya mempermudah. Jangan jalan kaki gitu kan. Kayak kita sekarang, belilah motor kan, untuk ke masjid, beli mobil misalnya. Maka apa jawaban dia? Dia mengatakan, aku tidak senang, aku tidak mau, ya lebih tepatnya gitu ya, jika rumahku dekat masjid. Apa alasannya? Kan masjid rumahnya Allah, dia bilang. Karena aku ingin berjalanku ke masjid itu ditulis untukku, ya pahala maksudnya. Begitu pula kepulanganku. Karena kita sudah pelajari pada pekan yang lalu ya. Setiap langkah kita, ya, dan hari ini kita kuatkan dengan hadis yang lain yaitu kanan, dicatat pahala dan diangkat derajat. Kalau penyebutan tentang pahala dan derajat itu di hadis yang pekan lalu ya. Kemudian setiap langkah yang kiri, hadis ini kita kuatkan dengan langkah kiri. Kalau yang hadis yang pekan lalu itu, ya langkah yang lain mengampuni dosa. Ini dicatatkan untuknya pergi dan pulang. Pulang pun ke rumah dicatat sama. Jadi kalau kita ke masjid 100 langkah, berarti 50 pahala dan 50 pengangkatan derajat dan dihapus 50 dosa. Bahkan hadis kita pelajari pekan yang lalu, setiap langkah dicatatkan 10 pahala. Jadi langkah kanan dicatatkan 1 pahala, diangkat 1 derajat. Plus 10 pahala, berarti 11 pahala dengan 1 derajat. Yang kiri pengampunan dosa dan dikasih juga 10 pahala. Itu kan luar biasa gitu loh Pak. Pergi kita. Pulangnya juga begitu. Makanya sahabat ini menekankan, aku ingin berjalan ke masjid itu ditulis untukku, begitu pula kepulanganku. Sama dapat dari masjid. Jika aku pulang kepada keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Maksudnya kau dapat itu. Apa yang kau niatkan, kau akan dapat. Oleh karena itu teman-teman, usahakan perindah ibadah kita. Dan selalu fikir dan selalu renungi. Semoga saya termasuk orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, baru teman-teman sekalian ya. Coba kita jadikan ibadah yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang kita yakini akan kita terima balasannya pada hari kiamat. Maka lakukan yang terbaik. Ya. Lakukan terbaik yang kita mampu. Kalau kita tahu teman-teman sekalian hasil ujian yang akan kita tulis itu, kita tahu nilainya nanti akan tinggi kalau kita menyelesaikan dengan baik, kita akan jaga. Bukan cuma orat-oret biasa. Kita juga akan belajar dengan benar. Selalu kita pastikan apapun yang kita kerjakan, pasti akan kita lihat. Kebaikan atau keburukan. Anda sudah hafal ayatnya. Bahkan saya yakin mungkin mayoritas umat Islam, kalau tidak bahasakan, saya bahasakan semua yang dewasa ya. Wa may ya'mal, hafal ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan lihat. Ini kesempatan emas ya. Jangan disia-siakan itu. Lakukan yang terbaik. Dan kita harus yakin ibadah itu tidak akan terulang saudaraku. Tadi Anda tidak sholat di masjid misalnya, atau Anda luput sholat di awal waktu, atau ada yang luput dari Anda di sholat duhur kah, di subuh kah, duhur kah, asar kah. Kita nggak bisa perbaiki.
Biar kita nangis darah, ya Allah kembalikan saya ke subuh, saya mau sholat subuh. Gak bisa lagi. Ya Allah kembalikan saya di duhur, tadi saya tidak sholat di masjid. Gak bisa lagi. Ya Allah tadi saya telat 1 rakaat, bisa enggak? Ya Allah saya kembali untuk saya ulangi dari awal takbiratul ihram pertama imam. Gak bisa. Yang datang awal itu sudah dapat pahalanya. Nah ini hati-hati. Poin penting. Di dalam riwayat lain, ya, dikatakan, fatawajja'tu lah, fakultu ya fulan, lau annaka ishtaraita himaran, yakikal ramda'a wa hawamal ard. Qala ama wallah ma uhibbu anna baiti mutannab bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala fahamaltu bihi hamlan hatta ataitu nabiyya nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fada'ahu faqala lahu mithlu atau faqala lahu mithla dhalika wa dzakara annahu yarju ajral athar annahu yarju ajral athar. Maaf. Ya saya ulangi, wa dzakara annahu yarju ajral athar. Faqala Nabi SAW, inna laka ma mahtasabta. Aku merasa iba kepadanya. Kembali kepada siapa? Ubay bin Ka'ab tadi, perawi hadis yang pertama. Karena ini dua riwayat ini di satu nomor 12 ya. Tadi Ubay bin Ka'ab mengatakan ada seorang Ansar yang saya tahu tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid tapi tidak pernah salah, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Di sini di riwayat kedua dia mengatakan aku merasa iba kepadanya. Kalau di riwayat pertama tadi lalu dia mengatakan dan ada orang yang menawarkan dia untuk memberi ya, keledai. Di sini Ubay bin Ka'ab seakan-akan menyampaikan yang menawarkan keledai adalah dia kepada orang Ansar itu. Aku merasa iba kepadanya karena jauh sekali rumahnya dan tetap jalan kaki sampai ke masjid dan tidak pernah salah sholat, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Aku berkata kepadanya, wahai fulan, mengapa kamu tidak membeli keledai yang melindungimu dari panas dan serangga-serangga bumi? Ya. Apalah ular, apalah segala macam hewan yang bisa menggigit kamu, mengganggu kamu. Kalau ada keledai kan lebih aman. Dia menjawab, demi Allah, saya tidak suka jika rumahku di dekat rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Ubay berkata, dalam kurung rasa sedih itu menjadi pikiranku. Seakan-akan, kenapa kok dia bilang begini? Seakan-akan dia tidak mau rumahnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ucapan itu tidak pantas gitu loh. Di situ ada footnote dijelaskan ya. Di footnote nomor 300 ya. Ya di bawah ya, 350 ya, di footnote nomor 350, maaf ini kecil sekali tulisannya ya. Di situ dikatakan, Ubay bin Ka'ab pada saat berkata, rasa sedih itu menjadi pikiranku, dia mengatakan, artinya besar dan berat di hatiku. Aku merasa ucapannya tidak pantas karena kata-katanya menurutku kasar. Aku sedih karenanya, bukan maksudnya memikul di punggung. Ya. Begitu diambil dari buku Al-Ujala, halaman 54. Jadi orang ini mengatakan kata ringkas, aku tidak suka kok kalau rumahku di sebelahnya Muhammad SAW. Dia bukan tidak sopan di sini, tapi menurut Ubay seakan-akan ini menyedihkan. Kenapa dia ucapin itu? Karena semua orang mau dekat rumah Nabi. Sehingga aku datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan hal itu. Ada orang tadi aku nasihatin begini, ternyata dia mengatakan begini. Maka beliau memanggilnya, panggil orang itu. Maka dia mengulangi kata-katanya. Dia menyatakan bahwa dia berharap pahala dari bekas langkahnya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan. Apa yang kamu harapkan. Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lainnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan riwayat senada dengan yang kedua. Kita tutup tentunya dengan hadits ini teman-teman sekalian. Saya akan coba mengutip ya, mengutip beberapa mutiaranya. Dari hadits ini, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu saking cintanya dengan kebaikan maka dia berharap agar orang ini yang juga suka dengan ibadah ya itu bisa lebih semangat lagi beribadah. Maka dia tawarkan transportasi, bukan untuk dia belikan tapi dia tawarkan, kenapa kau nggak beli keledai supaya bisa membantumu gitu. Jadi di pelajaran penting teman-teman sekalian bagaimana orang mukmin sama mukmin yang lain saling dukung mendukung sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonir potongan ayat ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Saling mendukunglah kalian dalam kebaikan, kepatuhan, ketakwaan. Dan jangan kalian saling mendukung dalam kemaksiatan. Ya. Seperti itulah. Ini pelajaran pertama. Yang kedua adalah bagaimana pada saat ya, ditanya kepada Badui ini atau orang ini, orang Ansar, lalu dia jawabannya mengatakan, aku tidak suka demi Allah ya, kalau rumahku berada di sebelah rumah Muhammad SAW. Ini perlu dititik beratkan dan sudah dijelaskan tadi di footnote ya. Jadi ini bukan berarti orang ini tidak sopan, bukan sama sekali. Jadi yang beliau maksudkan bukan tidak mau bertetangga dengan Nabi SAW, bukan. Bukan juga tidak mau dekat masjid Nabi SAW. Bukan. Kenapa beliau menyebutkan rumah Nabi SAW? Karena rumah Nabi dempel sama masjid. Gitu kan? Dan yang sedang dibahas adalah ke masjidnya. Ini jangan dinilai negatif ya. Karena dia memiliki retorika seperti terbukti Nabi SAW tidak menyalahkan retorika itu. Jadi jangan sampai Anda baca hadits ini, apalagi kalau tidak dijelaskan seperti ini, Anda akan mengatakan, oh kok ada sahabat Nabi yang tidak sopan ya, sampai bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tidak suka kalau rumah saya berada di sebelah rumahnya Muhammad SAW. Padahal sebenarnya yang dia maksudkan adalah, dijelaskan waktu itu, karena Nabi SAW juga tidak mau ada masalah nih. Nabi panggil dia, nanti kita jelaskan di manfaat yang ketiga ya dari hadits ini. Tapi dia di sini bukan buruk sebenarnya. Cuman dia membahasakan rumah Nabi SAW karena rumah Nabi sebelah masjid berarti sama saja di masjid. Dia bilang saya tidak mau demi Allah itu. Seperti itulah bahasanya ya. Nah ini bukan berarti dia tidak mau bertetangga sama Nabi, tidak. Pokoknya dia punya maksud. Nanti dijelaskan di manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah bagaimana Nabi SAW sebagai pemimpin tidak tergesa-gesa menerima informasi begitu saja. Nah, ini penting ini. Ya. Bayangkan kalau seorang pemimpin main terima informasi, ya, walaupun sudah jelas-jelas kata-katanya itu menyinggung mungkin ya, lalu dia langsung memvonis. Itu bahaya sekali kan. Di sini bayangkan kalimatnya orang ini begini ya. Ma uhibbu, dia mengatakan ama wallah. Dia bilang demi Allah kata orang ini. Ma uhibbu anna baiti mutannab bi baiti Muhammad SAW. Mutannab bi baiti Muhammad SAW. Aku demi Allah tidak berharap ya rumahku bersebelahan dengan rumah Muhammad. Bayangin aja. Gitu kan?